Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KNP TV Kampus Nagari Pakandangan. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di pesawahan Rimbo-Siani, Nagari Pakandangan. Bisa dilihat pesawahan sekarang ini sedang dilanda hama wereng. Beginilah salah satu contoh yang pesawahan yang dilanda oleh hama wereng. Selamat siang Bapak. Yo. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa. Ini Pak, saya ingin bertanya, sudah berapa lama hama wereng ini melanda pesawahan Nagari Pakandangan ini Pak? Menurut pengamatan saya sebagai ketua kelompok hutan, masalah hama wereng ini sebelum terjadi sekarang, musim September kemarin sudah ada gejala. Tapi untuk sekarang pengamatan saya lebih kurangnya sudah sampai 4 bulan. Berapa bulan begitulah kira-kira. Jadi masalah wereng ini ada kaitannya dengan batang padi yang dibakar, pemakaian adanya anggota tani yang memakai pestisida. Jadi masalah mata rantai pemangsa wereng secara otomatis terputus. Jadi himbauan saya sekarang untuk kembali ke organik, dan setelah pemakaian secara alami, sebaiknya kita untuk pengaturan air seharusnya tiba di musim padi sudah ditanam, seharusnya dikurangi air supaya perkembangbiakan wereng bisa agak berkurang. Jadi secara tanaman padi itu otomatis tanaman padinya bagus, walaupun dalam satu piring itu ada yang kena wereng, yang tempat keberadaan laba-laba itu otomatis hijau atau bagus. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan untuk Bapak sebelah saya. Apa penyebab terjadinya hama wereng ini Pak? Kalau sebagai masyarakat awam, rata-rata kita tidak tahu penyebab pasti dari hama wereng ini. Tapi secara nyata, kita mungkin bisa disebabkan oleh seperti kata Pak Don tadi, ada dari pestisida yang berlebihan, kemudian cara tanam yang kurang benar, kemudian musim tanam yang tidak serentak. Jadi misalnya di sini terjadi hama wereng, seluruhnya jadi kena hama wereng jadinya. Di sini baru tanam, di sana belum tanam. Jadi mungkin sebaiknya kita bisa ngatur cara tanam dan masa tanam kita di masyarakat nanti. Kemudian mungkin siklus dari musim itu sendiri. Jadi misalnya musim dari serangga itu musimnya di Indonesia sekarang musim serangga gitu. Bisa jadi itu pengaruhnya ke tanaman masyarakat. Itu aja. Oke Pak, langsung aja ke pertanyaan kedua. Kira-kira berapa banyak lahan terkena hama wereng ini Pak? Kalau untuk kawasan Nagari Pakandangan sekitar 70-75% ya Pak Dananya. Jadi hampir seluruh masyarakat petani merasakan efek dari wabah wereng ini. Bahkan ada lahan petani yang busuk, yang hancur semuanya, jadi tanah kembali. Jadi mungkin ada langkah dari pihak terkait yang bertanggung jawab yang bisa membantu masyarakat tadi untuk membetulkan cara tanam seperti yang saya bilang tadi, musim tanam. Jadi petani merasa didampingi untuk melakukan pertaniannya tersebut. Ini didampingi. Nah, jadi kalau petani sudah didampingi masih ada kesalahan lagi, berarti kan ada yang salah dengan sistem kita. Gitu kan. Jadi kalau sudah didampingi dan ternyata ada kemajuan, alhamdulillah berarti pendampingannya berhasil. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita bertanya kepada Bapak Ketua Kabupaten. Akibat dari hama wereng ini Pak, kira-kira berapa kerugian
kerugian petani terkait ini Pak, hama wereng? Ya, terima kasih. Untuk masalah kerugian petani itu pada umumnya petani merugi semua. Pulang modal aja udah untung semuanya. Tapi untuk sekarang saya lihat malahan minus malah sekarang. Minus. Jadi kasihan kita terutama petani yang nggak ada kalau bisa pendamping atau PPL diminta untuk mendampingi petani dalam penanggulangan wabah wereng. Terima kasih Bapak setelah menjelaskan semuanya. Iya. Terima kasih juga atas waktunya yang diberikan untuk berbincang-bincang hari ini. Oke pemirsa, KNPTV dimanapun Anda berada, begitulah perbincangan saya dengan Bapak Ketua Gapotan dan juga Bapak Petani. Pemirsa KNPTV dimanapun Anda berada, pada saat sekarang ini saya sedang berada di kantor Wali Nagari Pakandangan. Di samping saya sudah ada Bapak Nasyarudin, yaitu Bapak Wali Nagari Pakandangan. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Nasyarudin. Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai hama wereng ini yang melanda pesawahan di Nagari Pakandangan ini, Pak? Silahkan Pak. Hama wereng yang melanda persawahan di Nagari Pakandangan, terutama persawahan Rimbo Siani, itu menyebabkan perekonomian masyarakat petani padi menjadi menurun. Dengan menurunnya perekonomian itu tentu menurun penghasilan. Kalau menurun penghasilan berarti menurun daya beli. Iya. Kalau daya beli sudah menurun, tentu berimbas juga kepada masyarakat pedagang. Untuk itu, pemerintahan Nagari Pakandangan mencoba untuk mencarikan jalan keluar atau way out daripada permasalahan ini. Kita sudah mencoba mengadakan pertemuan 2 kali. Yang pertama di kampus Nagari Pakandangan pada tanggal 28 malam. Itu kita mengadakan pertemuan baik luring maupun daring dengan pengambil kebijakan. Dalam hal ini tentu pemerintahan nagari, pemerintahan kecamatan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat. Waktu pertemuan di kampus Nagari, kita sudah sepakat semua pemerintahan yang kita sebutkan tadi mencoba mengatasinya dengan melakukan hal-hal yang kita dapat kerjakan bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga oleh masyarakat petani itu sendiri. Bahwa setelah itu, setelah pertemuan tanggal 28 malam yang juga dihadiri oleh Bupati terpilih Suhatibur SEMM Datuk Putih, kita melanjutkan pertemuan juga di Padang pada tanggal 29 Desember siang, yang dilakukan di sana bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, tenaga ahli tepat guna PMD Padang Pariaman, Camat, Wali Nagari, Bamus, Direktur Bumnak, Wali Korong yang diwakili oleh Korong Sanggaga, Ketua Kelompok Tani yang diwakili oleh Bapak Fasril Don yang tadi menjelaskan di lapangan.
Untuk itu kita sudah mengambil kesepakatan di Padang yang juga didampingi oleh Irigas, Dr. Insinyur Irigas Eka Putra MS, Direktur NDC Unan, yang sebagai koordinator untuk mencarikan permasalahan ini. Bahwa di Padang itu tempatnya adalah di Kurau, Pagang ya, di Danau Inspirasi Kurau Padang, Sumatera Barat. Ahli pertanian yang bernama Bapak Insinyur Joni menjelaskan untuk mengatasi secara teknis kita harus mengurangi, kalau perlu tidak melakukan peracunan atau pemberian pestisida kepada sawah yang kena urin itu. Dan juga kita menghimbau kepada petani sawah supaya jangan melakukan pembakaran terhadap jerami setelah dilakukan panen. Karena jerami itu bisa jadikan pupuk kompos yang memiliki unsur Si, jenis yang ada dalam pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman padi sendiri. Nah, untuk itu kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang rencananya tindak lanjut pada hari Selasa depan ini, tanggal 5 Januari, kita akan mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, tidak hanya perwakilan tapi seluruh kelompok tani yang ada di Pakandangan, 9 kelompok tani. Kita panggil masing-masing kelompok tani 3. Jadi ketua, sekretaris, bendahara, 27 personil. Ditambah dengan wali korong yang 5, didampingi oleh penyuluh pertanian nanti, dan juga kita memfasilitasi ini di Gedung Kampus Nagari. Nah, mudah-mudahan ini upaya-upaya kita ini bisa mengurangi hama wereng yang sedang melanda sekarang ini. Dengan tindakan itu mungkin kita nanti akan melakukan perubahan. Kalau masyarakat setuju, petani setuju, yang punya sawah setuju, kita akan melakukan perubahan, yaitu melakukan pengembangan beras organik atau tanaman organik di Nagari Pakandangan, Kecamatan Melingkung, Kota Paman. Tidak hanya padi organik, juga sayur organik, ikan organik, ternak organik, dan seluruhnya organik. Sehingga dalam persiapan itu kita nanti juga mempersiapkan petani organik. Nah, jadi dengan itu mudah-mudahan Tuhan, dengan usaha ini Tuhan memberkahi kita, karena di dalam kegiatan kita di masyarakat ini, kalau kita tidak merubah nasib kita yang dilanda sekarang, tentu apalagi Tuhan tidak akan merubah. Kalau itulah way out untuk cara perubahan yang kita sebutkan tadi. Demikian reporter KNP TV, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, begitulah perbincangan tentang hama wereng yang dijelaskan oleh Bapak Wali Nagari kita. Sekianlah perbincangan saya dengan Bapak. Saya Safira Rasid, salam KNP.